Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Februari 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa dan kondisinya sampai dengan hari ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan nih pergerakan XAU-USD sampai dengan saat ini masih di dalam area batas breakout-nya ya, yaitu yang berkisaran antara 2006.33 sampai dengan 2054.76. Belum ada perubahan yang cukup signifikan sampai dengan saat ini. Dan di hari Senin kemarin terjadi pembentukan lanjutan penurunan dari pergerakan candle sebelumnya yang terjadi di hari Jumat, yang memang memberikan informasi di mana body candlenya sudah berhasil breakout close di bawah 2024.89 ya, dan kemudian diteruskan lanjutan continuation penurunan di hari Senin, di mana low-nya lebih rendah ada di posisi 2011.94. Kemudian high-nya juga lebih rendah ada di posisi 2027.66. Dan saat ini batas breakout saya akan rubah dari posisi 2039.75 yang memang ada tersebut tidak terjadi breakout body candle di time frame daily, dan saat ini saya geser di posisi 2024.36. Dan tentunya dengan posisi saat ini karena belum ada pembentukan reversal candle ya, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar ataupun tree in setup di wilayah saat ini, atau candle yang terbentuk saat ini hanya sebatas candle bearish. Dan tapi ini ada dorongan buyers ya dari posisi 2011.94 sampai dengan 2020.01. Setelah meliquidity di posisi ini ya, ini ada dorongan buyers momentum. Cuma nanti kita akan coba cek daerah sini ada apa ya yang terjadi. Tapi secara keseluruhan, karena nanti malam ini akan rilis data inflasi ya, ini sangat berpengaruh cukup besar terhadap kondisi market ya, khususnya indeks dolar itu sendiri. Dan kalau kita lihat ini sedikit saya akan membahas. Anda bisa lihat ya di situ. Yang pertama untuk inflasi inti ya, atau core inflation rate. Di sini ada penurunan dari angka 3,9% ya, dari 3,7%. Jadi kalau kita lihat inflasi tahunan ya, year of yearly itu untuk intinya diperkirakan ada perlambatan ya dari 3,7% ya angkanya yang diperkirakan. Dan jika itu terjadi, itu merupakan angka terendah sejak April 2021 dibandingkan dengan 3,9% pada bulan Desember. Jadi ada penurunan. Selain daripada itu, inflation rate ini yang kita lihat ya, di mana tingkat inflasi tahunan ya untuk Amerika Serikat ini kemungkinan ada perlambatan karena forecast-nya sebesar 2,9% pada Januari 2024 ini, yang merupakan angka terendah sejak Maret 2021, menyusul kenaikan tingkat dari data sebelumnya 3,4%. Jadi ada penurunan. Dampak yang terjadi ketika aktualnya nanti sesuai dengan data inflation rate atau di bawahnya 2,9% ataupun 2,9%, di situ akan menunjukkan negatif ya terhadap indeks dolar ya. Tentunya indeks dolar akan terjadi penurunan. Dan ketika itu terjadi, ada momentum positif untuk XAU-USD ya. Harusnya memang kalau data inflasinya turun, XAU-USD akan diperkirakan akan terjadi kenaikan. Dan inflasi bulanan juga ada sedikit perubahan ya, meskipun lebih stabil di angka 0,2%, dan inflasi bulanan intinya juga lebih stabil di 0,3%. Tapi kalau saya lihat yang di inflation rate bulanan itu ada revisi ya, sebelumnya adalah 0,3 ya kalau nggak salah di situ, dan di situ menjadikan angka 0,2.
Oke, jadi secara keseluruhan data inflation rate malam ini ya sedikit mendingin ya, atau sedikit ada penurunan dari angka kenaikan sebelumnya 3,4%, diprediksikan turun menjadi 2,9%. Ketika itu terjadi, maka indeks dolar akan terjadi penurunan. Jadi ada kemungkinan besar XAUUSD akan terjadi kenaikan atau bullish untuk XAUUSD. Itu gambarannya. Ya, nanti kita akan lihat sore ya. Tentunya seperti biasanya kita akan review dan melihat informasi apa yang terbaru sebelum nanti menjelang kondisi rilis data inflasi tersebut. Secara keseluruhan, kalau secara teknikal masih dalam arah bearish ya, kalau secara teknikal ya. Karena gini belum ada konfirmasinya, kecuali kalau di hari ini, hari Selasa ya, candlenya ada pola pembentukan impulsif bullish seperti ini ya, karena dampak rilis news inflasi ya atau CPI ya, kondisinya seperti ini. Nah, ini kan baru ada konfirmasi adanya bullish engulfing. Maka di situ akan kuat dorongan buyers momentumnya yang tentunya akan menguji area high weekly. Tapi kalau nanti respon pasar ternyata tidak menunjukkan positif untuk XAUUSD ya, atau angka inflasinya tidak sesuai dengan prediksinya, maka akan melanjutkan penurunannya untuk XAUUSD tentunya. Nah, ketika hari ini candlenya ditutup bearish seperti ini adalah continuation seller momentum yang sangat kuat. Itu makanya saya katakan di daily belum ada konfirmasi yang cukup kuat, hanya sebatas candle bearish yang menunjukkan ekor lebih rendah, bahkan low weekly-nya 2014.96 membentuk low baru. Nah, ini juga merupakan arah continuation penurunan untuk XAUUSD. Secara teknikal, XAUUSD masih diperkirakan cukup kuat untuk bergerak bearish. Tapi ya kalau kita ketahui, hati-hati, market tentunya arahnya di dalam pola konsolidasi yang cukup lama. Ini gambarannya. Oke. Sekarang kita akan coba cari tahu di time frame yang lebih kecil ya, khususnya di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam kalau kita lihat secara teknikal analisis di posisi ini, di candle pukul 21.00 sampai ada perubahan jam 1, ini membentuk candle long legs doji ya, yang memiliki ekor panjang dari bawah ke atas ya posisinya, tapi di akhir penutupan tidak terlalu volatile ya, market hanya membentuk seperti spanning top, artinya di sini sudah terjadi konsolidasi yang cukup panjang. Secara range pergerakan di posisi hari Senin kemarin tidak terlalu besar, hanya 15.72 dolar per troy ounce. Itu biasanya rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa hanya besaran seperti itu ya, di angka 8 sampai dengan 15 dolar. Tapi di sini sepanjang hari dari sesi Asia sampai dengan sesi Amerika penutupan hanya sebesar 15.72. Artinya ya market lebih stabil sebenarnya, tidak terlalu volatile, menunjukkan rata-rata range pergerakan dari market itu sendiri. Dan tentunya kalau kita lihat batasan breakout yang di review sore kemarin saya sampaikan ya, yang pertama 2021.13 sudah terjadi breakout dan alhamdulillah ya market berhasil bergerak bearish sampai ada respon di area zona pantau baik di range area 2009.44 sampai dengan 2015.02. Ada momentum di sini ya, pastinya ada konfirmasi baik itu bullish engulfing, bullish pin bar. Nanti kita cek di time frame yang lebih kecil dan market kembali lagi bergerak bullish ini. Oke, jadi kalau kita tandain untuk time frame 4 jam ini kan baru dia breakout di bawah area support sebelumnya ya, di area 2020.25 dan body candle juga sudah di break. Oke.
Batasan berikutnya sih sebenarnya kalau kita lihat di sini ya. Ini yang mendorong seller momentum kuat itu. Sebentar, saya rapikan dulu. Nah, di sini ini adalah dorongan terakhirnya yang paling kuat di sini, tapi belum di break memang di 2020.01. Oke, ini batas breakoutnya saya akan hapus ya seperti ini. Selanjutnya kita akan lihat ya momentum yang terjadi di area sini, yaitu kita akan turunkan dulu di time frame 1 jam. Oke, untuk time frame 1 jam, nah ini polanya ya. Di review sore kemarin, alhamdulillah sudah saya sampaikan juga, pantau di wilayah area baik di 2015.02 sampai dengan 2009.44. Dan konfirmasinya itu ada di sini. Saya akan tunjukkan. Ini konfirmasinya. Ya, ada bullish engulfing di mana candle merah dimakan oleh candle warna hijau dan market bergerak bullish. Ya, karena range-nya tidak terlalu besar polanya, dan di sini hanya menguji area 50%. Itu aja. Dan saat ini seperti apa kondisinya, kita akan hapus dan bersihkan dulu coret-coretannya. Kita akan buat skenario untuk hari ini ya, khususnya skenarionya kita lihat dulu. Yang pertama, menariknya ini kan momentum sellernya cukup kuat ya. Anda bisa lihat dari terakhir level 2065.53 ini di tanggal 1 Februari ini ya, sampai dengan posisi saat ini polanya membentuk ya swing low, swing high ya posisinya, dan pergerakannya masih dalam posisi bearish. Jadi ini saya akan tarik trend line atas dari posisi ini sampai di sini. Perhatikan, oke. Ini yang area beberapa kali terjadi penolakan ya di wilayah tersebut. Ya, itu adalah areanya. Oke, kita tandain dulu. Ya, ini itu kenapa seller momentumnya masih sangat kuat dari tanggal 1 Februari, karena ya belum berhasil keluar daripada area trend line dan tekanannya masih cukup kuat untuk bearish sampai mendekati area support. Selain daripada itu, posisi yang terjadi di hari Senin kemarin, karena kalau kita tarik menggunakan Fibonacci 50% seperti ini ya, saat ini sudah berada dalam area range 50%, yaitu di 2019.82. Tapi tidak menutup kemungkinan menurut saya, karena pergerakan dari sesi Asia itu kan tidak terlalu besar ya, tidak volatile, rata-rata antara 5 sampai dengan 8, baru nanti mendekati sesi Eropa ada dorongan yang cukup kuat. Dan di sini saya akan turunkan dulu di time frame 30 menit ya, bertahap. Saya mendapatkan area di mana di sini ada order block ya, perhatikan. Oke, kita akan lihat area ini ya, area order block ini khususnya di time frame 30 menit yang berkisaran antara 2021.07 sampai dengan 2027.66. Ya, setidaknya teman-teman bisa pantau di wilayah tersebut, meskipun ada sedikit konfirmasi ya sebenarnya. Ini ada sedikit konfirmasi ya, ada bearish engulfing sentuh area order blocknya, dan market masih dalam area konsolidasinya. Tapi cukup rawan sih menurut saya ya. Artinya gini, kalau posisinya yang konfirmasi nih ya, impulsif bearish ini kalau di breakout di area sini nih. Nah, ini kalau di break di 2021.53, maka akan kuat menguji ke level yang lebih tinggi gitu. Maksudnya gitu. Ya, jadi pantau aja kalau kita kasih batasan di sini ya. Ini adalah batas breakout di 2021.53. Ya, kalau ini terjadi break, karena marketnya lambat ya. Ingat, sesi Asia ataupun sesi Eropa tidak terlalu volatile. Bahkan kalau kita turunkan di 15 menit pun untuk kita mencari informasinya. Nah, di sini setidaknya sih memang kuat ya dorongannya di sini nih. Ini juga ada imbalance ya, ada imbalance posisinya. Ya, nanti pantau aja kalau posisi ini berhasil break di atas
2021.53 ya, akan menguji trendline di sini. Tinggal pastikan kembali di area ini apakah ada kekuatan bearish momentum, baik itu ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, insya Allah dia akan bergerak menurun sampai dengan 2011. Ini gambarannya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi selagi nanti kita akan cek di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, area ini di 2021.53 sampai dengan 2027.66. Ketika ada momentum yang cukup kuat, bisa dijadikan acuan untuk sell di wilayah tersebut. Tapi ingat, kalau masih marketnya konsolidasi ya, tidak bergerak cukup signifikan, hati-hati, karena kalau terjebak dalam area konsolidasi itu sangat berat ya posisinya. Memang secara keseluruhan di time frame 1 jam itu menunjukkan market untuk XAUUSD ini masih dalam posisi bearish. Nah, ini ya, masih dalam posisi bearish. Masih kuat untuk bergerak bearish selepas daripada data inflasi yang malam nanti akan rilis. Oke. Ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk analisa pagi hari ini. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman semua, dan ya setidaknya nanti kita akan berlanjut ya dari sesi Eropa ya, sore di review sore ya. Selebihnya dari itu nanti kita akan sampaikan. Terima kasih yang sudah support channel Zona Forex, dan bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua, dan teman-teman cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.